Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai ransomware menyerang teror digital pada institusi keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naswa Belarmelia dengan NIM 062. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Saya Ana Kuayu Syifa Az-Zahra NIM 102. Dan saya Diana Putri Puspita NIM 106. Saya Intan Maina Firgita NIM 118. Perkenalkan, nama saya Ahmad Destiawan Ashar, NIM 126. Saya Nadif Khunaifi dengan NIM 130. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting dan juga relevan di era digital saat ini, yaitu ransomware, sebuah ancaman cyber yang semakin marak menyerang institusi keuangan. Nah, melalui diskusi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai apa itu ransomware, bagaimana cara kerjanya, serta dampak serius yang ditimbulkan bagi keamanan data dan operasional lembaga keuangan. Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini aku ada pembahasan sesuatu yang sangat penting dan juga sedang marak terjadi loh, yaitu kasus ransomware, teror digital pada institusi atau lembaga keuangan. Mungkin sebagian dari kalian itu sudah pada familiar mendengar kata ransomware ini. Tapi coba kita bahas lebih dalam lagi yuk untuk bahan diskusi kita pada hari ini. Nadif, sebenarnya ransomware itu apa sih? Apakah itu seperti virus komputer biasa? Nah, jadi gini Abel. Sederhananya, ransomware itu adalah jenis malware atau perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi data korban, yang mana mengakibatkan kita tidak bisa mengaksesnya. Nah, pelaku kejahatan siber ini kemudian meminta tebusan agar data kita yang hilang diambil ini bisa kembali. Betul sekali, Nadif. Bagi institusi keuangan, hal ini adalah ancaman serius. Di institusi itu menyimpan banyak sekali data sensitif, nasabah, dan transaksi. Kalau sampai terkena, dampaknya bisa sangat besar, mulai dari gangguan operasional hingga kerugian finansial yang tak terhingga. Reputasi juga bisa hancur loh. Wah, mengerikan juga ya. Lalu bagaimana caranya ransomware ini bisa masuk ke sistem keuangan? Lalu bagaimana kalau karyawan atau customer tidak sengaja mengunduhnya? Nah, itu yang perlu kita waspadai Azhar. Ransomware itu menyebar lewat berbagai cara. Bisa dari email phishing yang kelihatannya asli, tapi berisi tautan atau lampiran berbahaya, unduhan perangkat lunak ilegal yang sudah terinfeksi, bahkan eksploitasi celah keamanan sistem. Setelah masuk, dia akan langsung mengenkripsi data penting kalian seperti file atau database. Dan yang lebih parah, mereka akan menuntut pembayaran tebusan biasanya dalam mata uang kripto, bahkan ada jenis yang mengancam akan mempublikasikan data yang dicuri kalau tebusannya tidak dibayar. Hal seperti ini juga bisa menimbulkan perdebatan hukum soal kewajiban pelaporan insiden keamanan cyber. Betul sekali, Diana. Contohnya sudah ada loh yang terjadi di Indonesia. Seperti di Bank Syariah Indonesia pernah mengalami serangan login 3.0 di Mei 2023 yang mengganggu layanan dan mencuri data nasabah. Lalu, Bank Indonesia di akhir 2021 diserang Hondi dan bahkan rakyat Indonesia juga sempat diduga jadi target base di Desember 2024. Ini bukan ancaman main-main. Jadi, dampaknya itu tidak cuma rugi uang ya? Nah, benar tuh Abel. Dampaknya sangat luas. Selain kerugian finansial dari biaya pemulihan data dan pembayaran tebusan, ada juga kerusakan reputasi yang bisa membuat nasabah dan investor kehilangan kepercayaan. Belum lagi gangguan operasional yang parah, dan yang paling menakutkan itu kebocoran data sensitif para nasabah. Lalu, apa yang harus institusi atau lembaga itu lakukan? Pasti ada solusinya kan? Tentu saja ada. Institusi atau lembaga harus proaktif. Pertama, cadangkan data secara teratur dan simpan di tempat yang aman terpisah dari sistem utama. Kedua, enkripsi data kalian untuk mencegah akses tidak sah. Ketiga, terapkan kebijakan keamanan yang ketat termasuk autentikasi multifaktor. Aku tambahin nih, pastikan perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan anti-malware selalu mutakhir. Dan juga yang terpenting adalah edukasi karyawan itu wajib.
Kesadaran akan ancaman ransomware dan praktik keamanan yang baik itu adalah kunci utamanya. Dan yang tidak kalah penting, kerjasama antara lembaga keuangan, pemerintah, dan penyedia solusi keamanan siber itu mutlak untuk membangun pertahanan yang kuat. Oke lah teman-teman, rasanya kita sudah membahas cukup banyak hal penting tentang ransomware ini. Dari pengertiannya, cara kerjanya, kasus nyata yang terjadi di Indonesia, dampaknya, hingga solusi dan pencegahannya. Semoga ini jadi bekal yang berharga ya untuk kita semua. Wah, iya nih, saya jadi lebih mengerti sekarang. Tadinya saya pikir ransomware itu cuma masalah teknis. Ternyata dampaknya bisa kemana-mana ya. Kesadaran dan pengetahuan itu langkah pertama untuk perlindungan. Di institusi keuangan sendiri juga harus terus memperkuat sistem dan melatih karyawan agar lebih sigap. Jadi, intinya jangan pernah meremehkan ancaman siber ini ya. Selalu waspada, selalu perbarui sistem keamanan, dan jangan mudah percaya pada email atau tautan yang mencurigakan. Ingat, backup data itu penyelamat utama. Dan ingat juga ya, meskipun ada asuransi cyber atau solusi hukum, pencegahan tetap yang terbaik. Lebih baik mencegah daripada mengobati, apalagi kalau data sensitif yang jadi taruhannya. Nah, betul itu. Ransomware itu ancaman yang nyata dan bisa berdampak signifikan pada stabilitas keuangan kita. Jadi, pencegahan dan persiapan yang matang itu mutlak diperlukan. Ingat ya, kesadaran dan edukasi berkelanjutan adalah kunci utamanya. Itu dia intisari dari pembahasan diskusi kita pada hari ini. Semoga kita semua menjadi lebih waspada dan tahu bagaimana harus bertindak ya teman-teman. Nah, dari pembahasan diskusi yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa ransomware merupakan ancaman yang serius, yang tidak hanya mengancam kerugian finansial, tetapi juga reputasi dan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, pencegahan melalui langkah-langkah proaktif seperti backup data, enkripsi, kebijakan keamanan ketat, serta edukasi berkelanjutan sangatlah penting. Kerjasama antara lembaga keuangan, pemerintah, dan penyedia solusi keamanan siber juga mutlak diperlukan untuk membangun pertahanan yang kuat. Semoga kita semua semakin waspada ya, dan siap menghadapi ancaman ini demi menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan data nasabah.